Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang Arduino dan mikrokontroller ya. Jadi ini merupakan satu teknologi yang mendukung Internet of Things. Jadi Internet of Things itu secara umum nanti akan ada dua hal. Yang utama adalah untuk yang consumer use, yang kedua adalah industrial. Nah, kadang yang industrial itu memang beda sama yang consumer ya, atau yang pengguna biasa, pengguna rumahan lah. Nah, IoT ini mengalami perkembangan yang pesat sekali, dan ini tidak terlepas dari ini ya, mikrokontroller ini ya. Jadi ini mikrokontroller itu apa? Jadi mikrokontroller itu adalah sebuah tulang punggung, atau dia mirip prosesornya gitu ya, tapi ini berlaku di embedded system atau sistem embedded. Jadi kalau misalkan kita punya sistem mikrokontroller gitu, maka processingnya itu di sini. Jadi kita buat program dan sebagainya, nanti kesimpannya di sini, menjalankannya di sini. Dan jenisnya ada banyak ya, ada Atmel, AVR dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis dari mikrokontroller. Nah, ini jadi semacam chip gitu saja. Nah, nanti di mikrokontroller ini, selain ini tadi juga sebenarnya ada beberapa platform yang lain ya di perangkat mikrokontroller ini. Di antaranya ini ada Paralak, ada macam-macam ini. Cuman memang yang paling populer adalah ini. Jenis-jenisnya yang paling populer yang banyak digunakan. Nah, ini tadi ya ada Paralak, tadi juga ada di sini ada Netmedia, tapi ini saya cek di webnya udah tidak aktif lagi. Nah, salah satu yang menggunakan mikrokontroller tadi adalah ini ya, perangkat namanya Arduino. Jadi Arduino ini menjadi cukup populer dan banyak digunakan untuk project-project, dan banyak sekali mau apa ya, baik profesional ataupun yang ini ya, yang newbie, yang pemula itu ya. Karena harganya juga relatif murah dan sangat powerful gitu. Nah, Arduino ini kenapa Arduino ya? Kenapa ini? Karena Arduino itu open source ya. Jadi dia hardware tapi dia open source. Jadi secara teknis itu bisa dibuat oleh ini ya, yang orang yang mampu mendesain gitu ya. Jadi dia dibuat dan terbuka gitu ya. Jadi orang bisa membuat sendiri. Ya, meskipun mungkin lebih enak beli kalau kita kan. Nah, dan di sini di Arduino itu juga sudah menyediakan IDE. Jadi Arduino IDE untuk melakukan programming, dan ini juga open source dan bisa dipasangkan di banyak platform. Nah, ini salah satu jenis Arduino yang banyak digunakan, biasanya dipakai untuk pemula, tapi ini belum bisa dikatakan IoT ya, karena yang buat ini saja itu dia belum ada koneksi ke networking. Jadi ini bot yang bisa dipakai untuk controller tanpa koneksi internet ya. Nanti programmingnya lewat USB. Nah, kita bisa kontrol menggunakan pin-pin yang ada di sini. Kalau misalkan mau terhubung ke internet, nanti ada modul tambahan yang bisa dipasangkan. Jadi kayak ada modul yang dipasangkan dari atas gitu di pot-pot ini, di pin ini maksudnya. Misalkan modul Ethernet atau Ethernet Shield misalkan. Dan koneksi ke USB-nya nanti bisa menggunakan koneksi kabel seperti kabel printer itu ya, atau USB A ke Type B. Ini yang lebih kecil lagi, ini adalah Arduino Nano namanya. Nah, di Arduino tadi itu menggunakan mikrokontroller. Misalkan ini Uno ini menggunakan ATmega ya. Nah, ini kan kebalik, ini ATmega. Ini juga sama, Nano juga menggunakan ATmega. Ya, sama-sama chipnya, cuman ini yang kecil ya, ini yang bentuk IC gitu ya. Nah, ini kalau ini menggunakan micro USB, jadi mungkin bisa digambarkan ini micro USB nya segini, terus nanonya segini, jadi ini cukup kecil. Nah, kalau dilihat dari kelahirannya sendiri itu, Arduino Nano tadi dikembangkan, lahir di namanya IFREA ya, Interactive Design Institute ini ya. Ini dipakai untuk riset dulu awalnya, terus dikembangkan, akhirnya banyak orang yang berkontribusi dan membuat Arduino ini menjadi sebuah platform open source yang kaya gitu ya, kayak baik
device-nya berkembang dan juga implementasi untuk aplikasinya juga berkembang. Nah, ini tadi kenapa Arduino ya, tadi ya karena ini mudah, murah gitu ya, mudah diakses. Ada banyak project di sana, bisa jalan di multi platform. Kita bisa membuat instrumen dengan biaya rendah, dan juga ada banyak lain ya, misalkan hobi dan sebagainya. Ini komunitasnya juga banyak. Nah, ini tadi keuntungannya tadi cross platform tadi sudah, termasuk mudah. Jadi programmingnya itu tidak serumit misalkan PHP dan sebagainya, karena ini basic. Jadi line codingnya tidak sebanyak itu ya untuk apa namanya, kontrol dasar gitu. Jadi menggunakan bahasa C atau pustakanya C++ ya. Nah, untuk Arduino sendiri botnya tadi itu bot controllernya gitu ya, bot yang bisa dihubungkan, ada pin-pin yang bisa dihubungkan dengan misalkan sensor, ke jaringan atau ke LCD dan sebagainya ya, tergantung pada kebutuhan desain kita. Contohnya ini ya, ini beberapa Arduino tadi cukup banyak levelnya ya, nanti bisa dicek di webnya di arduino.cc. Nah, ini ada beberapa yang entry level gitu, ada juga yang enhance yang lebih apa namanya, canggih sedikit lah. Ini ada yang jenisnya juga, ada yang jenis yang khusus untuk Internet of Things ya, ini ada yang untuk edukasi juga, ada kit gitu ya, misalkan untuk lab dan sebagainya, dia menyediakan kit gitu untuk studinya, seperti modul yang bisa untuk project-project yang sudah didesain dengan modul-modul yang bisa dipelajari. Nah, ini beberapa contoh project Arduino, misalkan menggunakan kita bisa belajar dari mana ya Arduino tadi. Belajarnya mungkin ya bisa dari hardware langsung ya, karena murah gitu, relatif murah. Yang dibutuhkan adalah hardware tadi dan juga Arduino IDE ya. Ini aplikasi yang kita bisa coding di sini atau kita coding di tempat lain, nanti diimpor di sini terus kita upload ke sini. Nah, nanti Arduino-nya baru bisa berjalan sesuai dengan desain program yang kita buat. Atau kalau misalkan mau belajar simulasi, ada banyak sih simulator yang bisa digunakan. Di antaranya kalau di Arduino.cc tadi juga menyediakan namanya ini ya, create Arduino.cc ya, editor ya. Ini ada yang versi free-nya juga untuk coba-coba ya. Cuman memang tidak akan se-real pada dunia nyatanya gitu ya. Itu ya. Nah, ini contoh yang Arduino Uno tadi banyak dipakai untuk project-project sederhana. Ini ada pin-pin yang ada, ini tadi controllernya, ini ada pin untuk apa gitu, ada keterangannya dan dokumentasinya sangat mudah untuk dicari ya di internet gitu. Misalkan ini pin 5 positif ya, ini tegangan voltage in dan sebagainya, ini pin analog, misalkan nanti sensor masuk di mana gitu ya, ini reset button, ini sudah detail. Ini yang contoh yang Uno tadi. Nah, ini contoh misalkan nanti bisa dicek di webnya. Ini contoh membuat kontrol lampu dengan Node MCU ya, Node MCU tadi yang bentuknya kecil tadi. Nanti ada gambar setelah ini. Nah, kebutuhannya adalah Node MCU dan relay ya, karena kita pengen mengontrol lampu dari jarak jauh gitu. Kontrolnya menggunakan Node MCU sama relay ya, sama mungkin lampu yang dibutuhkan. Ya, kebutuhannya tadi ya softwarenya Arduino IDE, sama di sini kita bisa menggunakan Blink ya. Blink ini platform juga yang dikembangkan, ini khusus untuk ini ya, untuk aplikasi-aplikasi mobile. Jadi kalau yang IDE tadi memang yang kita menulis secara basic gitu, tapi kalau yang Blink ini semacam library yang nanti bisa ditanamkan di IDE ini. Jadi untuk mempermudah kalau misalkan pengen kontrol lewat mobil gitu ya, kita bisa menggunakan Blink ya, daripada membuat coding langsung di IDE, tentu mungkin memakan waktu yang lebih lama. Ini kebutuhannya ya cukup murah kan. Ada sebenarnya tadi karena Arduino tadi itu open source, itu yang memproduksi itu banyak ya. Misalkan di sini ada Node MCU Amiga, ini seperti merek gitu ya, merek untuk boardnya. Ini sekitar 52.000 saya cek di Tokopedia tadi. Nah, ini ada yang Lolin juga yang dia lebih murah ya.
39.000. Ini ada modul WiFi-nya. Jadi kecil ini itu ada WiFi-nya. Di sini ada chip untuk WiFi. Jadi kita bisa konekkan ke jaringan menggunakan WiFi. Nah, ini relaynya. Jadi misalkan kita menggunakan kontrol untuk lampu tadi, di sini itu ya tentu tidak bisa terhubung langsung ke lampu misalkan 220 gitu ya. Nah, kita menggunakan relay. Jadi nanti relay ini yang kita bisa gunakan untuk misalkan menghidupkan atau mematikan lewat kontrol yang ada di sini. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, ini misalkan cara fungsi, misalkan ini kita bisa kontrol lewat handphone. Ini tadi Node MCU-nya, ini relay, terhubung ke relay, dari relay masuk ke lampu. Bisa on off gitu ya. Jadi ini relaynya misalkan 4. Kalau di program semua ya bisa on off 4 gitu ya, dengan koneksi menggunakan handphone. Ini contoh yang lain lagi, misalkan ini menggunakan ESP8266 juga. Ini modul ini ada WiFi-nya, jadi kecil sekali, ini ada WiFi-nya. Ini dipakai untuk mengontrol suhu misalkan, sama juga dengan menggunakan handphone ya. Oke, itu ya sedikit ulasan singkat mungkin tentang Arduino. Nanti bisa dipelajari materinya di link yang sudah disediakan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.